Halo semuanya, selamat datang di podcast Apotek Hukum. Oke, jadi ini kan podcast perdana kita ya. Kita sebelumnya kenalin diri dulu nih. Nama saya Yohana dan abang saya ini depan ini. Randa. Oke, sebagai informasi kita ini dari lawyer dari HGI Co. Nah, mungkin di episode pertama ini kita bahas topik yang banyak diminati ya sama masyarakat, yaitu terkait rumah sitaan bank. Karena kan banyak yang menganggap beli rumah sitaan bank itu selalu menguntungkan, padahal kan sebenarnya ada risiko-risiko hukumnya gitu. Jadi dalam podcast kali ini kita akan membahas dan mengupas gitu ya, mengupas tentang apa itu rumah sitaan bank. Mungkin kita langsung aja ya Bang. Jadi sebenarnya apa itu rumah sitaan bank? Karena kan di jalan itu kita sering lihat ya rumah yang stiker atau plangnya itu ada tulisan rumah ini disita dan dijual oleh bank. Nah sebenarnya itu apa sih? Oke. Rumah sitaan bank itu pada dasarnya adalah, jaminan kredit yang diajukan oleh debitur kepada kreditur, yaitu dalam bentuk hak tanggungan. Jadi, yang dimaksud juga dengan rumah rumah sitaan bank itu adalah apabila debitur itu tidak sanggup untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu karena memang udah ada perjanjiannya kan untuk menyicil selama 5 tahun contohnya, dan dia tidak melaksanakan itu, makanya di rumah itu disita itu oleh bank. Oke, berarti, karena adanya kredit macet gitu ya dari Iya, debitur, maka, dari hak tanggungannya itu yang, objek yang dijaminkan itu dijual, disita ya? iya. Nah, oke. Kalau dari, sisi itu kan tadi dari sisi penjual. Kalau dari sisi pembelinya, kalau kita mau beli, rumah sitaan dari bank, itu prosesnya gimana dan seperti apa sih, Bang? Oke, sebelum kita memang membeli rumah sitaan dari bank itu ya, perlu memang kita harus ketahui bahwasanya pihak bank itu dalam hal ini kreditur, harus mengajukan dulu terlebih dahulu kepada KPNL. Karena memang ada beberapa opsi. Bisa juga pihak bank ini melakukan penjualan di bawah tangan, tapi itu kan sangat beresiko sebenarnya apabila ada keberatan dari debitur langsung. Oke. Jadi, lebih pada umumnya dipakai orang-orang, yaitu pada kreditur, yaitu mengajukan ke KPKNL. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana caranya? Ya kita harus, mengunjungi website-nya KPKNL, dan nggak cukup sampai di situ juga, kita juga harus, memberikan uang jaminan sebagai tahap awal, gitu. Oke, berarti sebenarnya yang lazimnya dan umumnya itu melalui KPKNL Iya, ya? Oke, nah sebenarnya mungkin banyak, orang-orang yang masih penasaran juga nih tentang cesi, karena kan ada istilah yang namanya cesi di perbankan. Sebenarnya cesi itu apa sih? Apa yang dialihkan dalam cesi itu? iya, CSI ya. Sebenarnya, CSI ini sering ditanya sebenarnya karena orang banyak salah menafsirkan Iya, terkait CSI. Eee, CSI ini sebenarnya adalah penjualan yang dijual itu hak tagihnya. Kenapa hal tersebut dilakukan oleh pihak bank, yaitu krediturnya? Karena pertanyaan juga, kenapa nggak dilelang? Kan gitu kan? iya. Karena mereka membutuhkan waktu yang singkat, kalau dalam konteks CSI gitu loh. Dan cash flow-nya mereka juga lebih cepat untuk perputarannya. Karena semakin lama juga mereka untuk menjual, otomatis keuntungan mereka dapatkan dari bunga-bunga yang ada akan semakin sedikit. Makanya yang mereka utamakan itu adalah CSI. Jadi CSI itu pihak bank menyerahkan kita untuk melakukan penagihan kepada debiturnya secara langsung, baik juga hak tanggungannya, dan apabila nanti tidak diselesaikan juga kewajiban oleh debitur, ah, hak-hak dari pihak bank tersebut untuk mengajukan lelang, kita yang mengajukan sebagai kreditur baru, Oke, berarti cesi itu yang dialihkan itu hak tagihnya ya? hak tagihnya. Karena kan mungkin masih banyak yang keliru juga nih, objeknya juga atau hak tagihnya aja. Berarti Iya, hak tagihnya aja ya? Oke, nah balik lagi ke rumah sitaannya itu. Nah, kalau misalnya kita sebagai pembeli mau beli rumah sitaan itu, sebenarnya apa sih yang dilihat? Apakah hanya, harga murahnya saja atau apa gitu? oke, sebelum kita memang mau mau membeli, hasil lelang rumah ya, yang perlu kita lihat itu adalah sebenarnya yang pertama, sejarah dari tanah ini. Karena banyak orang melihat tanahnya murah, rumahnya murah, main beli. Sebenarnya harus dicek secara, komprehensif terkait bagaimana sejarah tanah,
alas haknya, karena banyak juga menjadi masalah. Ternyata alas haknya ada 2 kan gitu kan. Karena memang, diajukan ke pihak bank itu udah jauh-jauh hari gitu loh. Makanya tidak tahulah bagaimana permainan-permainan di dalam perbankan ini juga. Itu yang paling urgensi dan siapa pemilik tanah dan apakah ada orang dia di dalam objek. Oke, berarti sebenarnya, untuk beli, rumah sitaan bank itu bukan cuma karena harganya murah, tapi sebenarnya banyak yang harus dilihat ya aspeknya, Iya karena risikonya itu juga besar gitu ya. iya kalau sesuai dengan hitung-hitungan bisnis, semakin banyak potensi keuntungan yang didapatkan ya semakin tinggi juga resiko yang didapatkan gitu loh. Oke, jadi misalnya kita sebagai pemenang lelang nih, kita udah ditetapkan sebagai pemenang lelang, langkah apa sih yang harus kita lakuin agar objek itu aman gitu? Ya, langkah yang pertama udah pasti kita harus membeli namakan sertifikatnya dulu. Karena untuk, apa ya, apabila nanti ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain, setidaknya sertifikat udah sama kita dulu gitu loh. Jangan nanti yang kita pegang itu cuman, reras lelangnya. Itu kan agak riskan juga nanti kalau ada permasalahan hukum gitu loh. Baru yang kedua, yang kita lakukan adalah langsung, melakukan pengecekan. Sebenarnya pengecekan itu jauh sebelumnya harus dilakukan, tapi banyak yang terjadi gitu loh, belum dicek. Setelah dibeli, baru dilakukan pengecekan. Yang ketiga, langsung dikuasain objeknya, itu yang paling penting. Sertifikat udah diatasnamakan dan langsung dikuasain. Berarti setelah kita jadi pemenang lelang, kita bisa langsung menempati objek itu ya? Kalau secara teori ya pasti bisa, tapi dalam prakteknya belum tentu. Karena banyak kejadian ya, kita udah menang, kita mau mau tempatin, ternyata masih ada orang di dalam. Nah, kalau kayak gitu gimana tuh, Bang? Kalau masih ada orang di dalam, sedangkan kita jadi nggak bisa nempatin objek itu. Kalau memang dia udah balik nama, kita bisa laporkan, orang yang ada di objek tersebut secara pidana, yaitu, tindak pidana apa, Memasuki pekarangan orang lain, memasuki perkara lain tanpa izin. izin. Oke. Dan kita juga bisa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Berarti upaya yang bisa dilakuin bisa perdata atau pidana tergantung kasusnya ya? Tapi banyak kejadian, pihak yang dia subjeknya akan mengajukan gugatan, Kebalik ya malah kebalik ya? justru. Berarti gimana nih, cara kita sebagai calon pembeli supaya kita juga terhindar gitu dari risiko gugatan-gugatan itu? Kalau ditanya bagaimana caranya ya, pasti, biar lebih mudah sampai ke akhir, dipastikan dulu prosesnya di awal. Itu dilakukan udah pasti harus dilakukan, pelelangan itu sesuai dengan aturan. Karena dikhawatirkan di kemudian hari menjadi bermasalah, lebih riskannya lagi dilakukan pembatalan nanti. Ada nggak sih resiko hukum lain yang harus diketahui gitu oleh pembeli supaya mereka bisa mencegah lah setidaknya? Oke, kalau kita bahas resiko ya, banyak sebenarnya resiko yang, paling sering kita temuin, yaitu sengketa sertifikat atau atas tanah tersebut, mungkin sebelum diajukan ke pihak bank untuk sebagai tanggungan, udah ada permasalahan, baru rumah masih ditempati dan yang penghuni ini nggak mau keluar. Itu yang paling sering terjadi gitu loh. Dan udah seperti yang saya jelaskan tadi nggak mau keluar malah gugat gitu kan. Kan lucu sebenarnya dia udah nggak sanggup untuk melaksanakan kewajiban apalagi sih yang harus dipertahankan gitu loh. Baru dokumen yang belum lengkap atau masih bermasalah dokumennya. Berarti semua itu harus dicek dulu ya Bang, sebelum kita, melakukan pembelian lelang itu ya? Iya, namanya juga rumah murah ya, dokumennya kan banyak bermasalah, Karena risikonya pasti tinggi dong, karena tinggi, harganya pun pasti murah ya. iya pasti resikonya tinggi gitu loh. Baru belum lagi ada pengklaiman dari mungkin ada ahli waris gitu, itu banyak terjadi juga. Kalau Abang sendiri pernah nggak sih tanganin kasus-kasus seperti ini? Eee, hasil dari lelang, pernah pernah. Jadi dulu kita pernah nangani hasil seperti ini ya. Jadi begitu kita pergi ke objek, syukurnya kita udah balik namakan sertifikat hak miliknya gitu loh. Pemilik orang yang penghuni ini tidak mau keluar dari objek. Kalau kasusnya seperti itu berarti bisa panjang ya Bang, Ya waktunya? buktinya ini sampai 3 tahun nggak ada penyelesaian, mau gimana lagi. Berarti objek itu ya udah kayak Tapi memang kenapa kayak klien kita juga ya, kenapa mereka masih melanjutkan, karena udah pasti nanti keuntungan di 3 tahun ke depan 3 kali lipat dari harga pembeliannya. istilahnya seperti investasi lah Investasi ya. investasi dan dia yakin memang pada prinsipnya
dia akan menang gitu, karena dokumennya udah dilakukan pengecekan dari awal. Tapi di luar dugaan, orang yang penghuni yang ada di atas objek ini tidak mau keluar, itu aja permasalahannya. Karena kan yang penting pembeliannya itu sah ya secara hukum, karena Iya kita sebagai pembeli kan dilindungi ya. iya, dan juga, sampai saat ini kalau dalam perdata kita masih menang, makanya dan di kita juga sekarang udah lapor ke polisi, tinggal nunggu putusan final, maka status di pidana akan ditingkatkan menjadi, penyidikan, gitu loh. Oke, mungkin yang terakhir nih Bang, ada gak sih tips and tricks gitu buat, para calon pembeli rumah sitaan Bang yang dilelang, Mhm, supaya terhindar lah dari resiko-resiko hukum itu, supaya, pembeliannya aman dan bisa langsung ditempati? oke. Kalau ditanya biar menghindari risiko ya untuk membeli ya, sebenarnya udah saya jelaskan, tapi mungkin saya simpulkan Iya. aja biar, eee, orang-orang yang mau bermain di rumah-rumah, lelang lebih bisa hati-hati gitu ya. Yang pasti, pastikan dulu sejarah tanahnya, apakah tanah ini pernah bermasalah sebelumnya atau tidak. Jangan sampai nanti begitu dibeli, tiba-tiba ada gugatan dari mana-mana. Yang kedua, yang harus dipastikan juga yaitu dokumen-dokumen yang ada terkait tanah ini. Karena sering muncul juga, alasannya tumpang tindih, itu jangan sampai terjadi ya. Yang ketiga, eee, pemilik tanah ini siapa? Gitu loh. Bukan cuma pemilik sih, apakah ada orang pihak lain yang disudi di atas objek ini? Karena itu juga akan berpengaruh kepada resiko nanti ke depannya, gitu loh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai gambaran yang lebih lebih mudah ya untuk dipahami. Kalau lebih dalamnya lagi nanti mungkin bisa hubungi saya langsung gitu loh. Berarti intinya semuanya itu harus ditelusuri ya Bang, dari mulai, status tanahnya, pemilik tanahnya, Iya objeknya, semua ya. Dan proses lelangnya pun harus sesuai dengan prosedur dan aturan hukum gitu ya, jangan sampai ada cacat hukum gitu ya. iya karena berisiko. Para perusahaan kan berisiko kalau itu semua nggak dilaksanakan gitu loh. Jadi sia-sia uang udah keluar, tapi rumah idamannya nggak bisa Iya, ditempatin gitu loh. jangan sampai karena hanya murahnya aja gitu ya, jadi semuanya dilupain, nggak Iya dicek lagi. iya. Mungkin cukup sekian ya Bang diskusi kita kali ini. Makasih buat waktu dan sharing-nya ya Bang. Oke, makasih juga untuk para penonton yang udah nonton kita dan kalau kalian punya, request terkait topik yang akan kita bahas selanjutnya bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga cek, sosial media kita yang ada di link deskripsi. Jangan lupa juga komen, like, and subscribe channel YouTube kita. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye. Bye.